ada yang AFK, nggak ada yang aneh-aneh teman-teman ya. Oke guys. Di sini ada tim yang WS-nya belum putus gak, Mar? Kemarin sih suka-suka Guala guys. Suka-suka Guala itu belum putus guys. Dan mereka lagi nyari lawan sih, jujur sih kata mereka juga. Mereka lagi nyari lawan, cuman palingan kalau andaikan kalian mau coba lawan mereka, aku coba atur dulu jadwalnya. Soalnya mereka katanya harus diinfoin dulu kalau pengen ada yang mau lawan tim mereka. Mereka udah 6 jujur guys. Mereka ada 6. Itu timnya Fari. Ada Dennis ya, Mikazuki. Itu mereka belum pernah lulus. Iya, jujur belum pernah lulus guys. Selama mereka main sesquad, mereka belum pernah ada yang kalahin. Udah 6 itu ya. Lawe kemarin kan sempat pecah guys, 10 guys. Itu yang terbanyak sih kayaknya sih. Yang serem guys, menggalak dia bro. Ketika tubuh kita menderita, jiwa kita bangkit. Tuan, apa perintahmu? Your team is picking. Tundukkan kepala kalian. Satu dua. Oke, wih, Sun masih dilepas guys. Sin dilepas, akan kuhajar base kalian ya. Selamat datang di istanaku, sobat kecil. Oke, kita lihat ada 2 pick lagi yang akan terjadi dari Onyx. Ini ada pilihan-pilihan hero yang akankah bisa untuk mereka pilih dengan baik ya. Your team is picking. Namaku akan dipuja selamanya. Pertama Pak, udah ada pick lagi aja. Iya, karena tadi ada yang AFK bang. Jadi bisanya ada yang AFK guys. Ulang iya, soalnya AFK tadi ada yang AFK. Aku tidak pintar, tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Ulang aja ini aman ya. Ini ada yang AFK lagi ya, amin ya. Dunia akan tunduk padaku. Oke, buset guys, ada blazing duet kah? Kamu seharusnya malu karena tidak mempercayai dirimu sendiri. Blazing duet nanti ada bro, hati-hati bro. Oke, kita akan langsung coba untuk masuk ke game yang berikutnya teman-teman. Dia dari teman-teman tim Onyx yang akan mencoba untuk melawan langsung tim dari EPOS ya. Untuk game yang kali ini siapakah yang akan berhasil memenangkan pertandingan?
go. Kita akan masuk game berikutnya. Onyx melawan tim Ipos. Siapakah yang akan berhasil memenangkan pertandingan untuk game yang sekarang? Onyx dan Ipos. Kita akan lihat beberapa inisiasi yang akan mereka lakukan di game yang kali ini. Dan kita lihat dari segi hero pilihan, ada seorang Fusey dengan hero Fanny, Forsaken dengan Kufra, Krebs dengan memakai Benedetta. Kita terlihat di area bawah dan kembali harus melawan sesosok Legendary Sun yang kini berada di area bawah. Sign dengan hero Edora sedang mencoba untuk melakukan karotasi. Di saat Koze kini berada di area top lane, lawan yang sulit, Bluebi kini harus dapatkan hero Claude yang bakal memperlihatkan ya Blazing Wave terbaiknya untuk bisa membuat mungkin Koze kesulitan. Tapi kita tahu bahwa Koze punya rekor yang sangat baik ya. Kosum Ciate guys, punya permainan yang sangat luar biasa. Jack ini bakal menjadi pemain yang bakal mendukung juga Koze untuk game yang sekarang. Meskipun Forsaken juga jadi salah satu pemain yang harus diperhitungkan ya, punya lompatan dan punya inisiasi yang biasanya sangat-sangat baik sebagai sesosok roamer. Dan kita lihat ternyata ada inisiasi tambahan yang malah terjadi duluan dan first blood gak bisa dihindarkan. Poin pertama terbuka untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx di sana, dan Ipos kehilangan sesosok Jig untuk pertama kalinya di game kali ini. Dan Sign kini harus menunggu, mencoba mengcover posisi yang ada di arah top lane. Dengan Snarky yang juga masih berhati-hati, tekanan masih berlanjut, namun dengan ada beberapa bayangan, Krebs kini harus juga mencoba untuk melakukankah sebuah inisiasi tambal untuk bisa melukai seorang Snarky di game kali ini. Namun sayangnya kita lihat war kini harus malah terjadi dengan Yunan yang berada di arah top lane. Hero barat yang menjadi pilihan dari dirinya, mencoba membukakah sebuah ultimate yang bisa menculik para pemain, namun Sign juga kini dalam bahaya. Bahkan dikejar langsung serang Forsaken. Flicker tadi sempat gunakan, tapi dengan darah Scar ternyata gagal untuk bisa mengejar. Lihat Yunan yang ternyata muncul dari belakang, siapkan untuk bisa membuka pertarungan, tapi sayang harus meloloskan. Di mana Forsaken kini juga dalam bahaya, tapi ada Blessing 2 from Bluebi. Berhasil terjadi. Eliminasi kedua ternyata terbuka langsung di tangan dari pasukan teman-teman tim Onyx, dan bahkan Petrify Game yang menjadi masalah, di mana Z berhasil juga membuat serang Sign. Kini harus terkena sebuah takedown. Ambilan turtle kini akan terbuka. Jack yang malah berhasil untuk bisa mengambil karet turtle yang ada di area bawah sana. Lalu berhasil diamankan oleh pasukan tim Onyx untuk pertama kalinya. Dan lihat Snarky mencoba mengejar. Posisi serang Crab pun kini harus dalam masalah, meskipun ternyata lebih jauh lagi ada seorang Forsaken yang kini harus malah tertarik dan hilang juga di sana. Poin samban terjadi. Pasukan dari teman-teman Ipos yang kini harus mencoba untuk membuka pertarungan lagi. Yunan yang menjadi pemain yang kini harus bisa juga mencoba untuk mengunci pemain pertamanya untuk game kali ini. Jika ingin jadi harus jadi duluan sih ya di arah early, karena di arah late game juga mungkin bakal berbahaya, khususnya mereka juga punya Claude ya yang bisa sangat-sangat mengancam. Meskipun ada hero lain juga yang mungkin patut diperhitungkan ya, kayak Kufra, kayak juga Benedetta ya. Meskipun kayaknya ada sebuah masalah juga kalau misalnya di arah late game mungkin kekuatan dari segi durability mereka nggak akan terlalu tebal ya. Dimana pertarungan pun malah dimulai terlebih dari bagian atas, dan satu word tadi juga rekan Kabras itu bisa membuat pengambilan karena pemain. Namun lihat Forsaken pun kini malah mencoba dikejar, menjadi pemain yang harus kini ditumbangkan. Dan Z apakah juga bakal menjadi pengambilan kedua yang bisa diamankan langsung oleh pasukan dari teman-teman tim Ipos yang mencoba untuk mengejar karena seorang Z di sana. Nah, melihat ada sebuah pressure yang harus malah dibuka ke arah sebuah purple dari pasukan tim Onyx. Dimana sang Fusey harus mencoba mengambil, apakah bisa untuk mendapatkan ke arah sebuah purple-nya. Retribution bakal digunakan dengan Sen harus mencari korban. Sementara Data Welcome yang malah berhasil untuk bisa menculik, membuat serang Fusey pun juga harus ditumbangkan. Dan Blessing Duet from Bluebi tadi sempat hampir saja membuat dirinya pun tertarik. Mancing mania mantap dari Jack yang tadi sempat mencoba untuk membuka aruknya lagi. Meskipun kali ini harus gagal, tapi Jack masih akan terus berusaha. Apalagi dengan tekanan yang terus terbuka ke arah serang Bluebi yang juga kini nggak punya cukup banyak darahnya. Sebuah ciri-ciri pun digunakan, tapi apakah bisa mengejar? Bahkan bisakah untuk melakukan sebuah tumbangan di saat harus ada sebuah sambar pelodihan yang membuat serang Forsaken pun kini dalam masalah.
Koze menembak dengan cukup cepat. Bahkan turut di bagian tope pun juga kini dalam posisi yang gak cukup aman. Bluebi, apakah berhasil untuk bisa menghindari agar turut di bagian top lane pun gagal dihancurkan kali. Tapi sepertinya Koze memaksakan masuk. Turut pun berhasil dihancurkan dengan begitu cepat. Dengan turut-turut lain yang juga kini akan berhasil bisa diambil untuk pasukan dari teman-teman EPOS. Tapi gengkingan pun berlanjut. Bahkan harus juga membuat Krebs pun juga kini berhasil untuk bisa ditumpangkan. Lihat pengambilan Turtle pun kini mulai terjadi. Di mana pasukan dari tim EPOS pun akan berhasil untuk bisa mengambil Turtle dengan cukup cepat. Dia rempas meningkatkan seorang Fusey. Setelah melakukan steel cable, tapi Thunderwave pun juga mengagalkan sebuah inisiasi dari seorang Fusey. Bahkan Turtle-nya diambil oleh pasukan dari tim EPOS. Dengan war yang juga masih tersedia, Forsaken pun harus mengatur posisinya. Bahkan seorang Bluebi hampir saya tertarik dan sebuah Battle Remake ternyata menjadi penyelamat. Dimana ini juga ada beberapa wave minion yang juga akankah kembali mulai dijalankan. Khususnya di bagian tengah, cover yang harus bisa kembali dimaksimalkan oleh teman-teman dari tim Onyx ya. Di arah game mereka, dimana goldnya mereka juga udah mulai tertinggal ya. Sebenarnya udah pakai Sun, tanda-tanda tidak baik-baik saja, bener. Kenapa dikasih guys Raja Sun dengan 10.000 matchnya ya? Jadi bakal membuat Krebs juga akan kembali kesulitan. Namun sayangnya serang Z menjadi korban utama yang harus diincar langsung oleh pasukan dari EPOS. Bahkan turut di bagian tengah pun juga berhasil untuk dibopol. Dua turret yang berhasil dikunci bakal menjadi masalah penting. Di mana Entropy pun juga terbuka, tapi Flashing Diode pun juga digunakan. Bluebi bersama dengan Thunderwave yang malah berhasil untuk seorang Sign lakukan. Membuat kini 3 bahkan 4 meter dari pasukan tim Onyx yang sepertinya juga nggak cukup baik. Apakah bisa untuk masih bertahan? Bisa serang Fusey hampir saja ditumpahkan. Masih ada sebuah Rotwave yang ternyata berhasil dilakukan. Membuat ada beberapa pengambilan yang berhasil untuk malah teman-teman dari tim Onyx dan juga pasukan tim EPOS pun dapatkan. Dan masih berusaha untuk bisa pulang. Jack sepertinya dalam masalah. Tersambar dengan poin kill lagi dan lagi kita lihat teman-teman dari EPOS pun cukup banyak ya. Untuk kini malah mengambil cara pemain dan memastikan bahwa tim mereka masih punya kekuatan yang cukup baik untuk melakukan sebuah pressure di game kali ini. Bahkan serang PC pun tereliminasi, Entropy pun terbuka, Krebs mencoba untuk mundur tapi terlihat juga kini dalam masalah. Karena one last serang Koze pun malah berhasil bisa lakukan. Dan Turtle kembali muncul dari bottom lane. Di saat Forsaken pun mencoba membuka sebuah lompatan dan Starkey tertangkap basah. Menjadi pemain yang harus tumbang untuk yang ke pertama kalinya ternyata. Namun saat yang berikutnya berhasil diambil oleh Yunnan. Gak ada sebuah perbedaan atau kesulitan yang teman-teman dari tim Onyx bisa untuk lakukan. Bahkan Purple-nya pun juga kini harus malah berhasil didapatkan. Purple yang berhasil dicuri langsung oleh teman-teman dari tim EPOS ini akan membawa semangat dan juga gold yang semakin besar untuk tim ini ya. Nah, Orange Buff pun juga akan menjadi sebuah target yang akan mulai mencoba untuk diambil juga oleh sang Yunnan. Gimana kini area bagian bawah juga malah menjadi tempat seorang Koze untuk melakukan sebuah push lane. Dan kondisi sekarang buat pasukan tim Onyx tidak cukup baik. Bahkan Thunderwave pun juga harus malah menangkap langsung seorang Z. Boleh yang digunakan. Krebs pun juga harus kini ditumpangkan. Penghancuran turret di bagian atas pun juga kini akan dilakukan. Bluebi masih menunggu momen yang tepat. Dimana lompatan mulai terjadi dan sabaran plastik duet. Bro Bluebi berhasil untuk bisa menculik seorang Snarky yang harus melakukan eliminasi di tangan seorang Fusey. Dan pengejaran pun masih terjadi. Mana Jake juga kali ini harus berhati-hati. Udara yang masih cukup full tapi tertembak dengan cukup deras. Dimana perlahan Jack pun harus meminta bantuan dan ternyata seorang Koze pun ternyata datang. Entropy menggunakan Makassar yang berhasil membuka sebuah lasit. Namun Petrify Gaming menjadi masalah juga untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx. Dan sayangnya dua pun terjadi dengan Koze yang masih memaksakan langit tembakan untuk bisa membuat seorang Crab dalam posisi yang hampir saja bisa diamankan. Dan ini dia teman-teman dari tim EPOS yang masih berfokus ke arah objektif ya. Dengan gold yang juga semakin tertinggal dengan cukup besar. Apakah ada sebuah kesempatan untuk pasukan dari tim Onyx melakukan sebuah comeback mereka. Tapi sayangnya Bluebi ini seringkali terkanter dengan efek dari sebuah listrik ya. Atau tentunya geledek ya. Dari seorang Sign yang seringkali mengcounter dengan sangat baik. Dan Ciro pun terbuka di tangan seorang Forsaken.
Nggak ada cover yang begitu cepat. Dimana steel cable pun juga tadi sempat terbuka, tapi efek stun membuat serang Fuse pun dalam masalah. Dimana Crab pun juga kini harus mencoba untuk selamat juga dalam pertarungan, dan turret di bagian tengah akan mulai mencoba untuk dibobol di sana, menjadi penghancuran turret yang mungkin ke-7 untuk pasukan dari teman-teman tim pos, dimana mereka masih bakal meningkatkan lagi permainan dan bahkan hampir saya sebut tarikan. Bersetar connect for second dalam masalah. Atur final pun sempat terjadi. Kozi pun terjadi dan Flash pun terbuka lagi. Bahkan Snare pun terkena sebuah eliminasi di tangan seorang Fluby dengan sebuah Finjas yang juga diaktifkan. 3 pemain tersisa. Ini akan menjadi kabar buruk di mana sebuah lompat salah for second pun harus mengenai lagi pemain di sana. 2 pick up pun diciptakan dan hanya misalkan serang Yunan. Ini bakal menjadi keuntungan yang besar untuk pasukan dari tim Onyx mengambil Karel Lord yang ada di arah top lane. Tidak ada pengambilan Karel Lord di bagian atas seperti yang bakal menjadi opsi utama untuk teman-teman dari tim Onyx. Berhasil dari pekal serang Blue Book, retribution dari serang Fuse juga terlihat, di mana Yunan pun harus terkena gengkingan. 2 pemain tersisa dan Blood of Despair menjadi item lain yang berhasil untuk serang Crab didapatkan. Dan kini mencoba untuk berjuang agar selamat dari pertarungan, dan hampir saja serang Snarky berhasil untuk bisa memberikan pengejaran. Bang, ikut bang, boleh yang mau ikutan. Abis ini sebenarnya masih ada kosong teman-teman yang mau ikutan. Kalau kalian mau ikutan main boleh banget. Menarik bagian bawah menjadi tempat di mana serang Snarky akan melangsungkan langsung sebuah eliminasi karena Lord kali ini. Defense yang begitu baik masih bisa terjadi di seorang Snarky, tapi speed push dari seorang Blueby harus ditindak dengan tegas karena Blueby bisa menjadi salah satu alat ya untuk membuat pasukan dari tim EPOS pun kesulitan dalam mengatur positioning atau team fight berikutnya untuk bisa memastikan mungkin tentunya juga Lord kedua bisa untuk mereka dapatkan. Blueby menjadi pemain yang penting, dimana Koze pun malah berhasil bisa mendapatkan poin kill lagi. Forsaken pun tertarik, ini dalam masalah. Sam pun menambah juga poin killnya, dan lihat di area bawah seorang Snarky pun juga mencoba untuk membuat base dari pasukan tim Onyx pun seperti yang gak cukup aman. Namun Blueby mengejarkah, Sam bisa menjadi pilihan, menjadi korban dengan killing spree yang berhasil didapatkan. Jalur escape yang akan diputus tapi malah membuka blessing duet, di mana ada seorang Z yang harus ke gap langsung untuk berhasil terkena eliminasi, dan that's all welcome digunakan langsung untuk bisa menangkap seorang Fuse. Double kill from Koze. Ternyata terlihat untuk game kali ini dengan seorang PM yang tumbang. Tidak apakah ada sebuah base yang langsung berhasil dihancurkan. 2 base turret yang ternyata udah berhasil teman-teman dari tim EPOS pun dapatkan, membuat bencana. 2 pemain pun tersisa, namun ciri-ciri pun terbuka di tangan diserang Forsaken untuk bisa membuat pasukan dari EPOS pun dipukul mundur, namun sayangnya malah memaksakan dan malah menjadi pengambilan yang berhasil. Koze pun dapatkan. Z mencoba dari juga pertarungan yang bisa membuat dirinya pun mungkin terkena eliminasi, tapi beberapa wave pun kini mulai masuk, dan apakah base berhasil untuk bisa dihancurkan langsung, membuat bencana. Lihat nih, fight kalau terbuka dan datang ke serangan Sign bisa menjadi ancaman besar. Hampir saja Z menjadi pemain yang harus kembali dikorbankan, dan Snarky mencoba untuk bermain lebih safety lagi dengan mengambil arah buff terlebih dahulu. Dan lihat, serangan masih belum selesai, bahkan dengan flashing duet yang juga kembali terbuka oleh serang Blueby. Hampir saya membuat serang Yunan pun dihentikan, tapi dengan darah tipisnya ternyata serang Yunan pun diamankan, dan Z yang berhasil melakukan pengambilan, dan bahkan kini ada semua momen di mana triple kill bisa untuk langsung terjadi, dan Crab mencoba untuk mengejar dan menambah lagi, dan dobrak untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx. Dengan kini Blodian yang malah terbuka dan sebuah lompatan serang Forsaken yang meskipun gagal terbang tapi bisa membantu keberanian serang Krebs untuk bisa melakukan one last hit-nya. Dan ini yang menimbulkan cukup banyak korban dari kedua tim, dan menurutku sih ini yang harus dipersiapkan oleh kedua tim lagi agar bisa nantinya mengambil space ke arah Lord yang ternyata udah mulai muncul di area top lane, dan bisa menjadi pilihan tentunya untuk bisa diambil langsung untuk pasukan dari teman-teman tim EPOS. Kita lihat kali ini teman-teman tim EPOS apakah akan mencoba untuk langsung mengambil karena Lord yang ada di arah top lane. Setup pun dilakukan, mencoba untuk mengambil keuntungan. Pengambilan Lord mungkin akan gak didapatkan pasukan dari teman-teman tim EPOS, di mana Onyx Riyad masih nggak mau terburu-buru untuk bisa ke depan, dan Uzi yang berhasil bertindak dengan cukup cepat. Info slot, kok ID-nya nggak bisa. ID apa guys? Kalau mau ikutan, tunggu kalian dapat skin dulu baru bisa ikutan main. Bang Lusok ini slotnya masih ada 9 ya. Di area bawah kita lihat juga ada beberapa clearance yang masih seorang Snarky pun lakukan di sana.
Mencoba untuk kini ke bagian ke tengah, di mana pertempuran pun malah terbuka duluan dan Koze pun kini akankah juga berhasil untuk melakukan sebuah double kill. Jim mencoba untuk cut, tapi malah menjadi sambaran, di mana double kill pun kini didapatkan serang Koze. Bukan bakal membuka momentum, di mana serangan mungkin akan langsung terjadi. Di mana Snarky pun juga bakal langsung memberikan eliminasi dan Bluebeam pun kini harus melakukan perlawanan melawan beberapa pemain dan Clash India pun mencoba dilepaskan, tapi malah gagal untuk bisa selamat. Momen game yang begitu cepat harus terbuka, di mana EVOS yang ternyata malah berhasil untuk membuka langsung sebuah kemenangan di gamenya kali dan harus membuat Onyx pun berhasil dikalahkan. Onyx berhasil memenangkan EVOS yang berhasil memenangkan game dengan Onyx yang berhasil dikalahkan. Momen endgame yang terbuka dengan sangat baik ya. Jumping katanya kenapa guys? Jumping kah? Internetnya lagi kurang baik atau internetku yang lagi kurang bagus guys? Blazing duet, iya tadi udah blazing duet padahal no, cuman sayangnya gagal untuk melakukan comeback ya teman-teman ya. Waktu yang dibutuhkan juga 15 menit, lumayan lama sebetulnya guys. Snarky mati 4A, bercanda itu mainnya katanya. Alasan siapa sih yang AFK tadi? Katanya Kavi. Tadi yang AFK ada tadi di tim kanan guys, AFK guys, tadi yang jadi bot lane mereka guys. AFK tadi, ini tadi ada 2 coklat terjadi ya ke arah Fusey dan Crab, dimana 2 silver juga harus terbuka ke arah Forsaken dan Bluebeam di sana, dan Z mendapatkan MVP dengan 8,1 dari skill rating dari pasukan tim lawan. Koze ya, buset guys, sinyal yang berbahaya karena Koze is back teman-teman ya. Dengan adanya 3 emas juga yang berhasil didapatkan oleh Sign ya. Ada Yunan dan juga Jack di sana ya. Silver didapatkan oleh seorang Snarky juga guys. Waduh, Bang Snarky satu-satunya silver kali ini di kiri guys. Waktu 15 menit 29 detik guys. Dan juga kalian bisa cek aja untuk game sekarang. Kita akan coba masuk ke game berikutnya teman-teman. Kita ke game yang ke-7 teman-teman ya. Semoga masih ramai biar kita masih bisa gaspol terus mainnya guys. Yang nggak mau main, iya jangan alasan guys. Kalau kata Fastgat, lu berjanda kan? Boleh Jun, boleh. Buset guys, Jun bakal main lagi kan? Jun bakal main lagi kah guys? Gaskan Jun. Let's go Jun. Seorang Jun guys, seekor Jun bro, bakal main lagi bro. Antri ke aku enggak, langsung main Jun, mumpung masih kosong. Abnya masih kosong teman-teman yang mau ikutan. Gaspol bro. Ayo bang, aku ikut bang. Boleh yang mau ikutan boleh. Tegas ya.